semuanya, berjumpa dengan saya Ayu Safitri dalam acara Bicara Manajemen. Kali ini saya ditemani oleh seorang dosen jurusan Manajemen FEB UB, yaitu Ibu Radita Hapsari. Selamat datang Bu Radita. Terima kasih Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Radita? Kabar baik Mbak, apa kabar Mbak Ayu? Baik Bu, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan karena sebagaimana kita tahu saat ini sedang ada wabah pandemi COVID-19 ya Bu, di mana semua orang ya mungkin merasakan ketakutan, uncertainty seperti itu Bu ya. Dan hal ini juga ternyata cukup berdampak loh bagi ekonomi dan juga bisnis gitu. Seperti yang kita tahu banyak sekali Bu bisnis-bisnis yang sekarang mungkin dari perusahaan besar atau menengah bahkan kecil itu mereka juga lagi survive banget untuk menghadapi masa-masa ini Bu. Nah, tapi di sisi lain kalau saya lihat tuh banyak banget Bu anak-anak muda yang juga mulai terjun ke dalam dunia bisnis. Jadi mereka karena di rumah aja nggak ngapa-ngapain, mereka coba nih bikin bisnis baru, mungkin bikin makanan atau bikin produk-produk baru yang mungkin sebelumnya belum ada di masyarakat seperti itu Bu. Dan kalau menurut saya produk yang mereka jual itu mungkin bagi mereka mungkin iseng-iseng aja buatnya, tapi menurut saya sebenarnya punya nilai jual lebih loh dan nggak kalah sama produk-produk yang udah existing di market kayak gitu Bu. Cuman mungkin dari sisi marketingnya kurang dipoles sedikit kalau menurut saya Bu. Jadi mungkin nggak terlalu terdengar sampai jauh gitu Bu. Nah kalau menurut Bu Radita sendiri bagaimana sih Bu terkait fenomena ini? Ya, jadi memang di masa pandemi ini banyak orang yang kesulitan gitu ya, merasa kesulitan. Tapi di sisi lain kita melihat banyak tumbuh entrepreneur baru ya, orang-orang yang tadinya mereka nggak punya pikiran untuk berbisnis, akhirnya mereka mulai berpikir untuk terjun ke dunia bisnis. Begitu juga anak-anak muda ya, sebenarnya nggak terbatas pada anak muda ya. Banyak orang dari muda sampai tua mereka mulai berpikir gimana untuk bisa survive sehingga mereka berpikir juga untuk mulai terjun ke bisnis. Kalau tadi menjawab pertanyaannya Mbak Ayu, bagaimana agar bisnis ini bisa survive, bagaimana agar bisa dikenal banyak orang ya. Sekarang kita sudah mulai mengenal dengan yang namanya istilahnya entrepreneurial marketing Mbak Ayu ya. Jadi kalau yang biasanya Mbak Ayu dapat di bangku kuliah, Mbak Ayu belajar tentang marketing, sekarang mulai muncul entrepreneurial marketing. Apa bedanya marketing yang biasa kita dengar, marketing yang biasa kita pelajari dengan entrepreneurial marketing? Sebenarnya konsep dasarnya sama, ya. Konsep dasarnya sama. Kalau di marketing kita kenal marketing mix 4P, di entrepreneurial marketing pun kita punya 4P. Tapi yang membedakan adalah aktivitas-aktivitas yang dipilih atau aktivitas-aktivitas yang disarankan adalah aktivitas-aktivitas yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh usaha kecil tersebut. Seperti yang kita tahu biasanya kan usaha kecil, usaha rintisan, usaha pemula itu biasanya mereka punya keterbatasan-keterbatasan. Mereka nggak sama dengan usaha korporasi, nggak sama dengan bisnis korporasi, sehingga sekarang muncul entrepreneurial marketing yang aktivitasnya disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh usaha kecil. Apa itu aktivitas apa di dalamnya? Ya sama, kalau misalnya di marketing kita punya 4P untuk produk dan 7P untuk jasa, itu juga yang harus diperhatikan oleh entrepreneur gitu ya. Jadi bagaimana mereka meng-setting produk baru mereka, kemudian bagaimana mereka memilih kebijakan harga, bagaimana mereka memilih saluran distribusi dan promosinya. Jadi memang kalau biasanya entrepreneur atau bisnis pemula mereka merasa mereka nggak perlu melakukan semua itu, tapi sebenarnya itu masih perlu dilakukan, gitu ya. Sebagai fondasi awal, sebagai dasar ketika mereka mulai menjalankan bisnis mereka. Betul banget kata Bu Radita. Dan kalau misalnya dari sisi marketingnya nih Bu, kan dibutuhkan cara-cara agar mempersuasif konsumen potensial untuk membeli produk ataupun jasa yang kita tawarkan kan Bu ya. Nah itu mungkin kita sering mendengar istilah markom gitu Bu. Apakah di entrepreneur marketing ini juga ada teknik-teknik komunikasi tertentu untuk mempersuasi konsumen-konsumen potensial Bu? Ya sebenarnya tadi di awal sudah kita sepakati bahwa entrepreneur marketing ini konsepnya sama dengan marketing yang biasa kita dengar gitu ya, tapi aktivitasnya yang kita sesuaikan. Begitu juga dalam komunikasi pemasarannya Mbak Ayu. Jadi kalau di usaha kecil yang mana karakteristiknya sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar atau korporasi, maka memang aktivitas-aktivitasnya memang harus dipilih sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tujuan dari usaha kecil tersebut. Sebagai contoh mungkin kita sudah sering mendengar istilah yang ada di Markom yaitu guerrilla marketing misalnya.
Kalau zaman dulu ya, ini sebenarnya istilah udah lama ya beredar di mana-mana. Tapi kalau zaman dulu biasanya istilah guerrilla marketing ini diasosiasikan dengan bagaimana kita melakukan advertising dengan media-media yang besar gitu ya. Misalnya kita pakai gedung bertingkat yang besar, kemudian kita pakai sebagai media advertising kita, atau kita taruh di bis yang besar atau di halte bis gitu. Tapi semakin kesini guerrilla marketing ini juga sudah banyak dibahas di buku-buku entrepreneur, bahwa guerrilla marketing ini sebenarnya bisa diadopsi oleh usaha-usaha kecil gitu ya. Kalau dulu guerrilla marketing ini dipandang sebagai aktivitas markom yang menggunakan hal-hal yang besar, budget besar, tapi sekarang ini bisa diadaptasi dengan menggunakan budget kecil tapi dengan kreativitas yang besar. Budgetnya kecil tapi kreativitasnya besar gitu ya. Bahkan kegiatan sehari-hari dari wirausahawan pun bisa dianggap sebagai guerrilla marketing gitu ya. Bagaimana Anda atau sebagai wirausahawan mereka menyampaikan value mereka dengan kreatif. Misalnya apa? Misalnya yang sudah banyak dilakukan oleh para wirausahawan, misalnya buat video gitu ya, buat video. Kemudian mereka menggunakan Facebook Ads, mereka menggunakan Instagram Ads, atau bahkan mereka menjadi pembicara di seminar-seminar ya. Atau sampai mereka yang tadinya mereka memandang persaingan itu sebagai sesuatu yang mereka hindari, tapi sekarang harusnya dengan guerrilla marketing ini mereka memandang pesaing ya, bukan pesaing ya, bisnis lain sebagai kesempatan untuk bagaimana mereka bisa bekerja sama sehingga bisa mendatangkan keuntungan untuk kedua belah pihak gitu. Jadi memang harus kreatif, harus inovatif, dan satu lagi ketika kita melakukan marketing komunikasi, kita juga harus ingat lagi positioning apa yang mau kita tawarkan. Itu nantinya akan berpengaruh ya terhadap hal-hal lain, misalnya dalam pengambilan keputusan platformnya, dalam pengambilan keputusan harganya dan lain-lain. Saya setuju banget sama apa yang telah disampaikan Bu Radita. Mungkin yang paling sering digunakan sama bisnis-bisnis kecil itu ini Bu, mungkin di media sosial seperti yang Bu Radita sampaikan tadi, kayak Facebook Ads, Instagram Ads, dan yang lagi ngetren sekarang Bu pakai TikTok Bu. Iya betul ya. Jadi banyak yang bikin bisnis pakai video TikTok, nah viral di TikTok, jadi mendatangkan potensi-potensi untuk produknya bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat kayak gitu. Bahkan Facebook aja bikin video TikTok loh untuk mengiklankan Facebook. Jadi pemain besar seperti Facebook aja bikin TikTok. Jadi mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman kalau punya usaha bisa bikin video TikTok seperti itu. Nah kalau misalnya dari pembahasan tadi nih Bu, kan sudah membahas juga budget itu harus disesuaikan dengan strategi marketing yang mau diambil gitu Bu ya. Nah selain itu apalagi sih Bu tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis kecil Bu? Karena seperti yang kita tahu kadang kalau pertama kali terjun ke dunia bisnis kan mungkin belum laku, itu langsung udah patah semangat, mungkin ngerasa kayak ini bukan jalanku, mungkin aku emang gak cocok berbisnis kayak gitu Bu. Nah apa aja sih Bu yang harus dipersiapkan dalam membuat bisnis gitu Bu? Sebenarnya salah satu yang penting untuk wirausahawan Mbak itu mereka harus punya yang namanya entrepreneurial intensity yang kuat gitu ya. Bagaimana mereka menguatkan hati mereka bahwa ya memang saya mau mencoba, ya memang saya nggak akan berputus asa dalam usaha yang mereka jalankan. Jadi di beberapa penelitian juga sudah terbukti ya bahwa wirausahawan dengan entrepreneurial intensity yang kuat, mereka akan lebih bertahan gitu ya. Mereka ditempa kanan kiri tapi mereka tetap mau bangkit, itu satu. Tapi di samping itu seperti yang sudah kita sepakati di awal bahwa memang ada tahapan-tahapan yang memang mereka harus lakukan gitu ya. Misalnya seperti contohnya ketika mereka meluncurkan produk baru, banyak wirausahawan yang meluncurkan produk baru berdasarkan insting saja gitu ya. Sepertinya saya jualan ini laku gitu ya, sepertinya saya jualan yang itu laku, tapi sebenarnya yang harus dilakukan adalah tetap riset gitu ya. Risetnya seperti apa? Bukan riset seperti yang dilakukan, mungkin hampir sama yang dilakukan oleh perusahaan besar tapi dengan porsi yang disesuaikan gitu ya. Di banyak buku entrepreneurship seperti kebetulan saya juga menulis buku entrepreneurial marketing, di situ saya dan beberapa dosen di situ kami sampaikan bahwa sebelum meluncurkan produk baru, at least si wirausahawan ini harus membuat yang namanya produk konsep. Yang produk konsepnya ini harus dirisetkan atau diteskan pada calon-calon konsumen mereka gitu ya, sehingga mereka nggak jalan berdasarkan insting saja tapi juga berdasarkan riset yang ada. Itu dari produk misalnya, kemudian dari pemilihan harga
Ya, banyak buku-buku entrepreneurship yang bilang bahwa memang salah satu kendala yang dimiliki oleh entrepreneur adalah pemilihan harga. Ya, apalagi ketika si wirausahawan ini menjual produk-produknya untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Bagaimana mereka memutuskan apakah mereka akan pakai keputusan harga penetrasi atau skimming. Ya, bagaimana apakah yang penetrasi atau yang skimming. Itu semua harus dipikirkan secara benar-benar serius gitu ya. Kalau misalnya memang kita mau blast atau mau kita tingkatkan image-nya dulu, ya berarti kita harus pakai yang skimming. Ya, kalau misalnya memang kita mau perluas pasar dulu, berarti kita pakainya yang penetrasi, misalnya seperti itu. Tapi itu memang di awal memang kita harus pikirkan secara matang. Begitu juga tadi seperti yang kita sudah bahas, keputusan markomnya, marketing communication-nya, mau lewat jalur apa nih? Ya, sebelum kita semua nyampe ke situ, maka kita harus pikir dulu siapa sih sebenarnya pasar kita tuh siapa? Ya, ketika kita sudah tahu, oh kita mau membidik pasar yang ini, semuanya ya dari distribusinya, kebijakan promosinya, kebijakan harganya akan mengikuti pasar yang sudah kita pilih. Jadi memang selain entrepreneurial intensity, keteguhan hati, tidak mudah menyerah gitu ya, tapi juga memang harus ada step-step yang harus tetap diikuti gitu, untuk meminimalisir, at least meminimalisir resiko. Ya betul sekali kata Bu Radita. Jadi mungkin nggak cuma bondo nekat aja ya Bu ya mau mulai bisnis, tapi kita juga coba riset-riset dikit atau mungkin membuat studi kelayakan bisnis tapi secara kecil-kecilan. Kira-kira ini mau nggak ya pasar menerima produk kayak gini, seperti itu mungkin ya. Sama misalnya teknik marketingnya mengikuti tren yang ada ataupun kita membuat produk hanya berdasarkan tren, itu bagaimana menurut Bu Radita dari sisi entrepreneurial marketing? Ya, kalau misalnya kita meluncurkan produk berdasarkan tren, boleh-boleh aja Mbak, tapi tetap harus ada step-step atau langkah-langkah awal yang harus kita lakukan dulu. Jangan-jangan ketika kita ikut tren, oh semuanya nih bikin produk A, kemudian kita ikut bikin produk A, tapi ternyata pasarnya udah nggak ada. Ya, pasarnya udah nggak ada. Oleh karena itu sebelum kita mau ikut ya terjun ke untuk jualan produk yang sama yang sesuai dengan tren, maka kita riset dulu. Tadi kata Mbak Yu, riset kecil-kecilan boleh nggak? Boleh gitu ya, boleh. Kita riset dulu apakah memang masih ada bagian kue yang tersisa untuk kita masuk. Demikian bicara manajemen kali ini yang membahas terkait entrepreneurial marketing, yang kali ini mungkin dapat diterapkan oleh teman-teman yang sedang merintis bisnis di manajemen. Terima kasih kepada Ibu Radita yang telah berkenan hadir dan sharing-sharing terkait entrepreneurial marketing kali ini. Ya, sama-sama Mbak Yu, semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Nantikan video bicara manajemen selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah.